Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar deh? Ya Allah, lagi ngetren itu ya. Ubur-ubur ikan lele. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berwajah, bertemu kembali dalam satu majelis yang mulia, di majelis taklim renungan qalbu, yang mudah-mudahan kegiatan kita, ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amalan yang diterimanya, dan ilmu yang kita cari dari tafsir Quran yang kita akan pelajari mudah-mudahan memberikan manfaat, kemaslahatan dan ilmu yang baru sebagai bagian dari tadabbur kita terhadap Al-Quran. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari surat atau dari juz yang ke-30. Tepatnya pagi hari ini kita akan bahas surah Abasa ayat 1 sampai 10. Dan mohon maaf atas keterlambatan karena di luar prediksi saya. Biasanya 15 menit itu sudah sampai. Ini hampir 30 menit perjalanan. Ya, muter. Luar biasa. Sampai saya masuk di jalan tikus yang belum pernah saya lewati selama saya ngisi kajian di Renungan Qalbu. Diarahkan sama petugas parkirnya, Pak. Kirain saya mau ikut kegiatan itu. Enggak, saya bilang, saya mau ngaji, dia bilang. Lurus saja Pak, kalau memang mau lurus, katanya. Kalau mau parkir di situ, kata. Oh. Ya Allah, sampai masuk ke rumah-rumah warga. Untung nggak ditawari ngopi ngeteh. Lama lagi nggak Pak? Tambah lama lagi saya ditawari. Ya Allah, mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan baca dulu beberapa ayat yang ada di dalam surah Abasa. Dan kita mempelajari Al-Quran ayat demi ayat itu kita tuntaskan berdasarkan dengan tema, ya, berdasarkan dengan judul. Kan kalau kita perhatikan dari judul pertama yang ada di dalam surah Abasa itu ada pada ayat 1 sampai ayat 7, ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 7 itu enggak. Oh, sampai ayat 10. Ya, betul. Dari ayat 1 sampai 10 itu adalah tema pertama yang kita akan bahas. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Ini surat ayat apa? Surat urutan yang ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى
ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. Baik, 10 ayat sudah kita baca. Kita akan mulai membahas sedikit demi sedikit tafsir yang ada di dalam surah yang ke-80, yakni surah Abasa. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, surat Abasa ini adalah surat yang unik. Dikatakan unik karena memang surat ini membahas tentang sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum. Uniknya lagi, setiap apa yang Allah sampaikan di dalam surat ini tidak memunculkan nama orang yang menjadi pembahasan utama, yaitu tentang hadirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang kita baca, ada nggak kata Abdullah ibnu Ummi Maktum? Tidak ada. Jadi Allah hanya mengatakan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma itu orang buta. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum itu, mohon maaf, tunanetra. Ya, sahabat Nabi ini yang satu ini tidak bisa melihat. Tetapi beliau tetap bersemangat untuk belajar. Dan suatu hari beliau ingin sekali menambah ilmunya di hari itu, maka menemui Nabi. Tapi Alkisah, di saat yang bersamaan Nabi SAW sedang ada atau sedang kedatangan tamu beberapa pembesar Quraisy. Tentu ada prioritas yang diambil oleh Nabi pada waktu itu, bahwa kalau Ummi Maktum ini udah jelas. Jadi saya menyebutnya Ummi Maktum aja langsung ya. Iya. Jadi kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum itu saya singkat dengan Ummi Maktum. Ummi Maktum ini kata Nabi, kan udah jelas Islamnya, dia ada sahabatku, jadi nantilah gitu ya. Ini ada prioritas yang sedang aku ambil. Kalau orang-orang ini bisa masuk Islam, maka dampaknya akan besar. Pikir Nabi pada waktu itu dalam melakukan istihad dakwah. Istihad itu berarti dalam melakukan pendekatan dakwah beliau dengan cara lebih memperhatikan orang-orang pembesar Quraisy dibandingkan dengan Ummi Maktum. Nah, surat ini adalah surat yang membahas tentang masalah teguran Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas tindakan yang dilakukannya kepada beliau, kepada Ummi Maktum tadi itu. Diluruskan. Ya, apa yang beliau lakukan diluruskan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, dua keunikan itu yang tadi Ana sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selain daripada bahwa surat ini Allah turunkan ketika Nabi belum hijrah, artinya masih ada di Makkah, dan kemudian memuat, ya, surat ini memuat hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Nanti kita akan bahas mana ayat yang membicarakan tentang akidah. Dan yang kedua membicarakan tentang risalah. Risalah itu berarti surat yang dibawa oleh malaikat Jibril lalu diterima oleh Nabi SAW yang bernama wahyu. Tapi risalah itu dalam bahasa kita namanya surat. Maka ketika ada orang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, kata risalah itu sudah biasa mereka ucapkan. Hal qad arsalta risalata ila walidaik. Misal ada kawan ketemu dengan kawannya yang sama-sama tinggal di asrama. Lalu kawannya nanya, "Kamu udah kirim surat belum kedua orang tuamu?" Jadi kata risalah itu artinya surat. Surat apa? Surat cinta dari Allah yang di dalamnya muatan berbagai macam pelajaran hidup yang kemudian diwahyukan kepada Nabi untuk disampaikan kembali kepada umat.
itu namanya risalah. Ya, jadi risalah itu memuat aturan-aturan hidup yang dibuat oleh Allah untuk manusia agar mereka menjalani hidup dengan tertib. Kenapa kita bisa tertib hidupnya? Itu karena ada Quran, Bapak Ibu. Quran itu apa? Kalamullah. Apa itu? Wahyu Allah yang kemudian mengatur alur kehidupan manusia supaya jauh ya dari perilaku perbuatan binatang. Ya, bahwa kita ini bukan seperti mereka, tapi kita ini hidup dengan aturan yang harus diperhatikan. Jadi tidak sakarepe dhewe. Kita berbaju, kita pakai pakaian itu harus sesuai. Bukan apa mau kita, apa ala kita. Maka yang sering saya singgung itu setiap pagi pemandangan yang kurang enak dipandang mata adalah bagaimana mereka nggak laki, nggak perempuan ketika berolahraga senang, gemar sekali sambil mempertontonkan lekak-lekuk tubuhnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Olahraga mereka dalam pandangan Allah hanya akan menurunkan azab. Ya, secara tegas. Olahraga yang demikian bukan olahraga yang memberikan manfaat, tetapi olahraga yang hanya menebar maksiat di mana-mana. Perempuan dengan ya Allah, tadi saya lebih banyak lagi bagaimana mereka mempertontonkan auratnya tanpa rasa malu, karena memang mungkin itu yang menjadi tujuannya. Apa? Menarik perhatian banyak pandangan kaum lelaki. Na'udzubillah. Astagfirullah. Tapi tidak diakhiri dengan alhamdulillah. Tidak. Istighfar. Ya Allah. Ini menungsokan. Betul Ustaz. Terhindar, tapi tetap kelihatan itu. Enggak, dia mau bazar juga sih. Kita lanjutkan. Sarapan pagi. Waduh, sudah jauh ini. Sudah bahas masalah sarapan ini. Iya, padahal perut sudah keroncongan. Jadi dua hal yang kita dapati di dalam surah Abasa. Yang pertama apa Bapak Ibu? Jadi kandungan, kayak ibu ngandung itu kan bawa anak. Surah Abasa ngandung juga. Kandungan apa? Kandungan Abasa. Satu tentang akidah, dan yang kedua tentang risalah. Ya, inilah perkara utama yang ada di dalam surah Abasa yang kita akan bahas ayat demi ayat, yang jumlahnya ada 42. Lumayan banyak. Kalau satu hari kita bahas 2 ayat, kayaknya tahun depannya lagi baru selesai. Nah, 2 ayat berarti ada 20 pertemuan berarti ya. Luar biasa. Tapi kayaknya nggak pernah ada dalam tafsir kita ya. Satu pertemuan selesai gitu. Habis itu bingung bawa apa tadi ya, karena saking banyaknya. Baik. Kemudian yang kedua tadi itu, sebagaimana juga Quran surah Abasa ini juga berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat keesaan dalam penciptaan Allah untuk manusia, tumbuh-tumbuhan dan makanan. Jadi ini yang kita tambahkan ya pada poin yang ketiga dan keempat, yaitu berbicara tentang qudrah. Apa Pak Ibu qudrah? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Niat. Halo pemirsa. Apa wahdaniyah? Bukan, wahdaniyah itu keesaan. Esa. Jadi ini qudrah artinya kuasa, kuasanya Allah. Kemudian wahdaniyah itu artinya esanya Allah. Artinya apa? Allah menciptakan manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan rantai makanan yang dibutuhkan oleh manusia, itu hanya Allah sendiri. Jadi Allah nggak melibatkan makhluk. Itu intinya. Jadi kandungan surah Abasa ini ada 4 poin besar. Ini 1, 2,
2, 3, 4. Yang kemudian perlu kita pahami ayat demi ayat. Mana ayat yang menunjukkan tentang akidah? Mana ayat yang menunjukkan tentang risalah? Mana ayat yang menunjukkan kudrah? Dan mana ayat yang menunjukkan wahdaniyah? Surat ini membahas tentang kompleksivitas keterkaitan dengan perkara hidup manusia. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada keimanan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawanya. Kemudian yang ketiga, kita juga meyakini keterkaitan dengan kuasanya Allah atas makhluk yang akan dilaksanakan atau yang sedang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan esanya, wahdaniyahnya, mampu menciptakan segala sesuatu dengan sendiri. Kita buat rumah pasti melibatkan banyak pihak, bukan hanya tukang tapi juga pihak lainnya, yaitu penyedia barang. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan itu tentu di luar batas nalar manusia untuk memahaminya. Baik, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita bahas. Abasa wa tawalla diartikan abasa bermuka masam, wa dan tawalla berpaling. Jadi abasa itu bermuka masam, wa tawalla dan kemudian berpaling. Apa maksud dari ayat yang pertama ini? Tentu kaitannya dengan sebab turun surat ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk ngobrol beserta dengan pembesar-pembesar Quraisy yang sedang di-briefing oleh Nabi untuk lock-in. Jadi kalau dalam istilah anak muda sekarang itu ada kata lock-in dengan lock-out. Lock-in ini berarti sama saja masuk Islam. Kalau lock-out itu namanya murtad. Nah, Nabi ini sedang melakukan proses lock-in supaya orang-orang itu mau masuk Islam. Jadi Nabi mengenalkan Islam, mengenalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Lalu kemudian wa kana yatma' fi islamihim, dan Nabi berharap agar mereka bisa masuk Islam. Roja'an an yusallima atba'uhum, berharap bahwa pengikut-pengikut mereka itu akan masuk Islam juga. Jadi gini Bapak Ibu, contoh A, B, C, dan D ini adalah kepala suku. Di masing-masing kepala suku ini misal ada 100 orang, dikali 4 ada 400 orang. Nabi sudah menghitung, kalau A, B, C, D ini bisa masuk Islam, maka 400 orang di bawah mereka semuanya akan masuk Islam. Itu model yang kemudian ada pada orang-orang Arab. Persis yang kemarin saya contohkan, persis seperti kondisi orang-orang yang ada di Papua. Kesukuan yang ada di sana sangat kuat. Apa yang mereka lakukan itu senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh kepala suku. Jadi mereka masih sangat erat hubungannya dengan kesukuan. Apa kata Pak Kepala, maka kami ikut. Pak Kepala bilang A, kami A, beliau bilang B, kami ikut. Itu yang kemudian terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabainama Rasulullah mustaghilun mimman indahu min wujuhi Quraisy, saat ketika Nabi sedang sibuk ngajak atau sedang sibuk menjelaskan tentang Islam di hadapan para orang-orang Quraisy, ja'a ilaihi Abdullah ibnu Ummi Maktum wa huwa a'ma. Secara bersamaan datanglah sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu kemudian faqala ya Rasulullah. Lalu ketika sudah ketemu dengan Nabi, padahal Nabi itu lagi ngobrol gitu, terus datang Ummi Maktum. Alimni, kata beliau,
Ya 'allimni mimma 'allamakallah. Mimma 'allamakallahu. Ya Nabi, ajarkan sesuatu yang sudah Allah ajarkan kepada dirimu. Wa karrara dzalika, dan kemudian terus mengulang-ulang. Seperti anak yang datang ke kita, kalau belum dikabulkan dia terus minta. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu saking semangatnya pengen belajar dengan Nabi, dan Nabi belum memberikan tanggapan, maka terus beliau minta dan terus meminta. Wa karrara dzalika wa huwa la ya'lam. Beliau begitu itu karena tidak tahu bahwa di hadapan Nabi itu ada orang-orang yang sedang di briefing untuk masuk Islam. Karena beliau orang yang buta. Ya, yang kemudian fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'ahu li kalamihi. Nabi itu tidak suka omongannya dipotong. Nabi sedang ngomong, Ummi Maktum datang lalu kemudian ngomong juga. Nabi dipotong omongannya oleh beliau. Maka Nabi tidak suka. Wa abasa wa a'rada anhu wa qala fi nafsihi. Lalu kemudian beliau bermuka masam dan kemudian berpaling dari Ummi Maktum dan berkata kepada dirinya. Artinya berkata kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haula innama atba'uhul umyan was-suflatu wal 'abid. Yang kemudian dikatakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kemudian pengikutnya adalah orang-orang yang buta. Ya, orang-orang yang kemudian hanya terdiri dari budak hamba sahaya. Fa'abasa wajhuhu wa aqbala 'alal qaumi yukallimuhum fa anzalallahu. Lalu kemudian Nabi tetap saja ngobrol dan membicarakan banyak hal tentang Islam di hadapan orang-orang Quraisy, dan akhirnya turunlah surah ini untuk mengingatkan beliau. Abasa wa tawalla, artinya bermuka masam dan berpaling. Memang ini adalah ayat pertama yang memberikan gambaran sikap Nabi kepada Ummi Maktum, yaitu apa? Nabi pertama bermuka masam, dalam artian tidak berseri-seri. Tetapi muka masamnya Nabi berbeda dengan kita sebagai umatnya. Ya, muka masamnya Nabi itu masih enak dilihat, ya, masih sopan. Tetapi yang kemudian kita lihat situasinya, sedang membayangkan situasi pada waktu itu, bagaimana Ummi Maktum sedang dalam kondisi tidak disukai oleh Rasul, tapi karena beliau adalah orang yang tidak bisa melihat, tentu tidak bisa melihat reaksi Rasul. Jadi datar saja, Nabi marah ataupun tidak marah tidak tahu. Itu yang kemudian terjadi situasinya pada waktu itu. Tetapi kan Nabi ngerti bahwa apa yang dilakukan oleh Ummi Maktum itu menimbulkan ketidaknyamanan. Karena satu, beliau terkesan mengganggu. Yang kedua, memotong pembicaraan. Gitu. Padahal ini sedang dalam masa yang sangat penting diambil oleh Rasul untuk bisa mengislamkan banyak orang. Tapi kan pandangan Nabi dengan pandangan Allah beda. Nabi berpandangan bahwa ini akan berprospek lebih baik dibandingkan dengan saya saat ini ngurusi Ummi Maktum. Tapi Allah memandang bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Maka salah dengan dosa beda ya Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan Nabi berdosa, enggak, Nabi gak pernah berdosa. Nabi salah itu sesuatu yang wajar, yang pada akhirnya langsung diluruskan oleh Allah. Jadi antara salah dan dosa itu dua perkara yang berbeda. Nah, ini yang kemudian kita dapati keterkaitan dengan kejadian. Maka turun surat ini sebab karena kejadian yang melibatkan tiga perkara. Yang pertama, Nabi SAW dengan Ummi Maktum, dan kemudian Nabi dengan orang-orang Quraisy. Jadi melibatkan tiga golongan tadi itu. Nabi sibuk dengan orang-orang Quraisy, lalu kemudian Ummi Maktum halo? Iya itu ngomong dicuekin gitu. Angel tenang bocah. Dicuekin. Orang digape, enggak diperhatikan, enggak dianggap. Nah, ini yang kemudian kita dapati dari ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, anja'ahul a'ma. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca abasa wa tawalla, itu artinya kaitannya dengan raut muka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam dan berpaling. Berpaling itu artinya lebih mementingkan
pembicaraan beliau dilanjutkan dengan orang-orang Quraisy tadi itu. Nonton ya? Jadi sudah tergambar ya. Ayat kedua, anja'ahul a'ma, anja'ahu, Rasul didatangi, gitu ya. Jadi kata ja'a itu datang, hu itu artinya nya. Nyanya itu kembali kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang datang? Al-a'ma, orang tunanetra. Yang dimaksudkan itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ini memberikan penjelasan tentang siapa yang datang kepada Nabi. Yaitu beliau adalah orang yang sebetulnya bersemangat untuk belajar agama kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mungkin timingnya kurang pas, waktunya kurang tepat. Tapi bagi beliau kan sesuatu yang makfu, orang beliau nggak melihat. Sehingga kapan momentum beliau ketemu Nabi kan nggak bisa dibedakan. Kalau kita yang melihat, oh Nabi lagi ada tamu, nggak enak lah. Tapi beliau itu begitu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus kemudian mungkin orang yang di hadapan beliau, di hadapan Nabi itu tidak berbicara sepatah kata pun. Jadi dianggap Rasul itu ya sedang menyampaikan pelajaran dengan keluarganya, atau Nabi sedang dalam kondisi diam. Yang situasinya kita tidak bisa gambarkan secara jeli, tapi yang ada gambaran umumnya bisa kita dapatkan situasinya. Ya, situasinya secara garis besar kita dapatkan bagaimana pada saat Nabi mendapatkan teguran dari Allah dengan diturunkannya surah Abasa. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika, dan diartikan wa ma yu'allimuka, dan apa yang kamu ajarkan. Ya, wa ma yudrika itu diartikan wa ma yu'allimuka wa yukhbiruka ya Muhammad la'alla hadzal a'ma alladhi 'abasat fi wajhihi yatatahharu min dzunubihi. Saya bacakan sambil kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita baca dan dari penulis yang sudah mensyarah, ya, memberikan penjelasan dari ayat yang ketiga. Mimma yatalaqqahu 'anka minal ilmi wal ma'rifah. Jadi ayat yang ketiga ini begini, teguran Allah kepada Nabi. Wa ma yudrika, siapa tahu wahai Muhammad. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu, ya. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika itu la'allahu yazakka, sebab karena dia datang berguru kepadamu, ya, yang kemudian sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Yazakka, makna yazakka yutahiru nafsahu, membersihkan dirinya. Jadi kalau dia dapat ilmu darimu, lalu kemudian dia bertobat dari dosanya, kan kamu dapat untung, dia dapat untung. Sementara ini tuh belum jelas, gitu loh. Orang-orang Quraisy itu ya belum tentu masuk Islam, tapi ternyata ini yang sudah jelas-jelas masuk Islam, mbok yo openono, perhatikan dengan seksama. Justru kamu itu ngambil perkara yang belum pasti keterkaitan dengan keislaman mereka, sebab hidayah itu kan urusan Allah. Tapi sementara istiadat Nabi memang betul hidayah urusan Allah, tapi urusanku adalah ngajak mereka untuk masuk Islam. Tidak ada yang salah sebetulnya. Tetapi kan kemudian dalam pandangan Allah ini yang membedakan atas sikap yang ditunjukkan oleh Nabi. Bahwa walaupun kamu punya pendapat demikian, apa yang kau lakukan tetap salah, karena ini ada hal yang jauh lebih penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ummi Maktum, sahabatmu yang jauh lebih, ya, yang jauh lebih membutuhkan. Kalau mereka kan mungkin hanya sekedar kepo, ya, sekedar pengen tahu. Kan banyak orang nih non muslim tanya-tanya Islam tentang Islam ke kita, tapi sebetulnya enggak tertarik sama sekali. Hanya sekedar pemanis bibir, yang kemudian kalau nggak ngobrol sepi gitu, maka ngalor ngidul tentang agama Islam, tapi ternyata sama sekali nggak tertarik, malah justru cari kelemahan untuk menyerang. Inilah ayat ketiga. Kenapa Allah menegur Nabi, ya, Bapak Ibu? Alasan
Alasan kenapa Allah menegur Nabi itu tertuang pada ayat yang ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu wahai Muhammad, ya, bahwa orang yang buta ini, yang dimana kamu bermurung durja terhadapnya, bermuka masa, itu adalah orang yang mampu membersihkan dosa dari dirinya. Sebab karena sudah bertalaki. Bertalaki itu berarti ketemu langsung, belajar kepadamu dari ilmu dan ma'rifat, malah justru kamu tinggalkan. Kan sayang. Ini yang juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau yang sudah jelas ada di hadapan kita untuk kita rawat, maka ini yang diprioritaskan. Jadi seperti pepatah mengatakan, lebih baik makan telur daripada makan telur hari ini daripada makan ayam besok hari. Ngesok irung genah, baru bayang-bayang. Sementara telur ada di hadapan kita. Itu yang jelas. Maka yang jelas itu yang diambil. Gak usah bayangin hal yang belum ada. Maka dalam bahasa kosakata mufradat atau mahfuzat yang dibaca oleh anak-anak itu, baidatul yaumi khairun min dajajatil ghaddi. Telur hari ini jauh lebih baik daripada ayam besok pagi, karena ayam itu belum kelihatan. Dan hari ini kalau kita makan telur kan malah dari ujung ke ujung kemakan semua kan, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semangat kabeh. Lanjut ya Bapak Ibu. Ayat berapa? Baik, coba Bapak Ibu endapkan dulu ilmu yang sudah kita dapatkan. Ayat 1, 2, dan 3. Abasa wa tawalla, artinya bermurung durja dan berpaling. Siapa itu? Rasul. Kenapa berpaling? Anja'ahul ama, karena beliau didatangi oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu Allah tegur beliau dengan ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka, bahwa tahukah kamu Muhammad, ilmu yang dia dapatkan dari dirimu itu dia akan gunakan untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri. Itu jelas. Ngerti ya? Oke, 1 menit aja, monggo Bapak Ibu baca sendiri-sendiri. Habis itu ujian. Ya boleh, dalam hati boleh, di lisan boleh, tapi yang jelas melihat pakai mata. Ya. Oke, pakai mata indera dan pakai mata hati, karena kita punya 2 penglihatan. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-4. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Alasan kedua yang Allah kemukakan kenapa Nabi diluruskan, kenapa Nabi diingatkan. Karena au yadzakkaru, supaya bacanya juga tidak salah, itu ada 2 huruf yang ditasdid sehingga membacanya juga ditekan. Au yadzakkaru itu diambil dari kata pangkal zakkara yuzakkiru. Au zakkara yadzakkaru, idzakkara yadzakkaru. Jadi yadzakkaru itu diartikan mengingatkan, au yatta'izu bima yasma, dia bisa memberi nasihat kepada dirinya apa yang dia dengar. Fatanfa'uhu mau'izatuka, maka nasihatmu itu memberikan manfaat. Wahai Muhammad, kata Allah, nasihat yang kau berikan kepada Ummi Maktum itu bermanfaat. Maka kenapa dia datang kepadamu lalu kemudian berkata alimni. Jadi perkataan dari Ummi Maktum itu begini Bapak Ibu. Alimni, ini perkataan Ummi Maktum. Alimni mimma
'allamaka Allahu. Ini perkataan siapa Bu? Pak? Ya, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang tunanetra. Luar biasa. Luar biasa itu dari sisi semangatnya, yang dengan keterbatasan fisik tidak menghalangi beliau untuk terus bertolabul ilmi. Apalagi kita yang sehat ya Bapak Ibu. Kita yang sehat panca indera mestinya harus lebih semangat dari beliau untuk bertolabul ilmi. Lalu pada ayat yang keempat Allah kemukakan alasannya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, maka dia akan bisa memberikan nasihat untuk dirinya. Yadzakkaru, mengingatkan. Mengingatkan apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh dirinya. Itu sebab dari apa yang didengar darimu. Itu kata Allah kepada Rasul. Maka ayat yang keempat Allah katakan aw yadzakkaru. Siapa itu? Ummi Maktum. Fatanfa'ahu adz-dzikra. Adz-dzikra itu diartikan di sini adalah al-mau'izah, nasihat dari Nabi. Ya, nasihat yang diberikan Nabi itu memberikan manfaat. Maka kalau ada orang datang ingin minta nasihat jenengan, itu harus bisa langsung mengkondisikan seperti Nabi. Jadi jangan sampai besok aja lah, saya itu lagi capek, barusan pulang dari kerja malah kamu datang ke rumah minta nasihat. Justru beliau datang ke situ itu minta nasihat di momen yang sangat tepat, yang mungkin sangat berguna bagi beliau. Lagi butuh nasihat. Sementara kondisi kita sekarang kan jarang sekali Bapak orang ya Bapak Ibu, ada orang yang minta nasihat. Tolong dong saya dinasehati. Itu jarang banget. Ya, orang nggak minta kita berinisiasi, kita nasihati, dia nggak mau. Apalagi kok dengan kesadarannya sendiri, kesadaran kita kepadanya, lalu kita memberikan nasihat sebagai pendampingan, aja nggak terima. Tapi ini berbeda. Datang beliau kepada Nabi lalu kemudian minta diajari. Maka ayat yang kelima kita lanjutkan. Amma man istaghna. Amma diartikan adapun, man orang, istaghna merasa dirinya cukup. Jadi kalau diartikan apa itu Bapak Ibu? Amma man istaghna. Ada yang baca satu aja. Apa Pak Rosan? Adapun dirinya yang merasa cukup. Ini maksudnya apa ya? Ya kan? Kalau ini dibaca terjemahannya paham kan? Serap paham. Maka kita butuh penjelasan lewat jalur tafsir. Ya, ditafsirkan oleh Ali As-Sobuni ya dalam penjelasan beliau. Amma man istaghna itu harus dihubungkan dengan ayat yang ke-6. Tidak cukup hanya sampai di situ. Maka kalau ada imam baca abasa hanya sampai pada ayat yang kelima, ya, amma man istaghna, lalu kemudian dia ruku, ini jalur ceritanya nggak nyambung. Lalu kemudian nanti di rakaat berikutnya baru dia lanjutkan ke fa'anta lahu tasadda, itu lebih salah lagi. Jadi kalau membaca ayat itu harus dituntaskan satu judul baru ruku. Itu tata cara bagaimana kita membaca Al-Quran kalau tidak ditutup dengan per surat. Jadi kalau kita baca surah ya tuntas, masa Al-Ikhlas ayat pertama rakaat pertama, Al-Lahab rakaat kedua. Tapi kalau kita baca potongan-potongan ayat dari surat yang panjang, maka harus bisa disesuaikan dengan tema. Ya, itu yang penting untuk diketahui oleh imam ketika dia membaca potongan-potongan ayat. Kita lanjutkan. Amma man istaghna, artinya apa? Adapun orang yang merasa cukup, tidak beriman, nah gitu Bu, tidak beriman dari Allah dan juga tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib, lalu dia hanya mengandalkan kekayaan, mengandalkan hartanya, mengandalkan anaknya sebagai bantalan untuk dirinya bisa selamat dari azab dan siksa Allah. Itu peringatan berikutnya, yang ini tidak langsung dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini adalah ayat yang membicarakan tentang judul lain
keterkaitan dengan sikap manusia yang tidak boleh membanggakan harta yang sudah didapatkan. Ini buktinya. Ya, amma man istaghna fa anta lahu tasadda fa anta, maka kamu lahu untuknya, ya, tasadda memberikan perhatian. Maka kalau kita artikan apa? Fa anta lahu tasadda, maka kamu yang memberikan perhatian kepadanya. Kamu itu jelas ditujukan kepada Nabi. Lahu itu ditujukan kepada Ummi Maktum. Maka ayat ini kembali bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa anta lahu tasadda, maka fa anta tata'arradu lahu, maka sesungguhnya ketika kamu mulai memperhatikan wa tasgha li kalamihi, dan mendengarkan pernyataan dari Ummi Maktum, wa tahtamu bi tablighihi da'wataka, dan kemudian ia memperhatikan dakwahmu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu menjadi perhatian khusus yang dilakukan oleh Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa ma 'alaika, dan tidaklah engkau, gitu ya kalau diartikan per kalimat, wa ma, dan tidaklah, 'alaika atasmu, illa bukan illa, Allah seyogyanya, gitu ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ma makna yazakka? Ya, membersihkan ataupun mensucikan diri. Wala haraja 'alaika, tidak ada dosa bagimu. Ini kata Allah kepada Nabi. Alla yatatahharu min tanasil kufri wal isyan, di mana tidak ada dosa bagimu keterkaitan dengan ia yang kemudian tidak bisa mensucikan diri dari kekafiran dan kemaksiatan. Ayat ini Bapak Ibu ditujukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bertanggung jawab kalau orang-orang Quraisy ini tidak masuk Islam, maka mereka masih akan dalam kondisi kafir dan dalam kondisi kotor dan dalam kondisi najis. Nabi punya semangat untuk menyelamatkan mereka sebetulnya. Itu yang kemudian ada pada ayat yang ke-7. Wa ma 'alaika alla yazakka. Maka Nabi mengatakan, kamu jangan merasa risih wahai Muhammad. Kamu jangan terbebani dengan satu sikap yang kau tunjukkan kepada mereka bahwa seolah-olah mereka tanggung jawabmu kalau mereka tetap dalam kondisi kafir. Tugas kamu itu hanya berdakwah, ngajak mereka. Setelah itu lepas. Kamu sudah nggak ada beban lagi untuk kemudian mereka masuk Islam atau tidak. Ini yang Allah sampaikan pada ayat yang ke-7. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada dosa bagimu ketika dia tidak mensucikan dari dosa kafirnya dan kedurhakaan. Walasta bimutalabin bihidayatihi, dan kamu tidak diminta untuk memberikan hidayah kepada mereka. Innama 'alaikal balagh, karena sesungguhnya engkau itu hanya sebatas penyampai risalah. Ini ayat yang ke-7, moga dipahami. Jadi nanti begitu Bapak Ibu membaca wa ma 'alaika alla yazakka, artinya apa? Tidak ada beban bagi Nabi ketika dia tidak membersihkan dirinya. Siapa itu? Orang kafir, bukan kepada Ummi Maktum, bukan. Terhadap apa yang beliau pertimbangkan. Ini kalau nanti mereka tidak masuk Islam, ini akan menjadi beban bagi saya. Maka Allah mengatakan dan menjawab, bukan. Ini bukan menjadi bebanmu, dan kamu tidak perlu merasa canggung, tidak perlu merasa berdosa. Jadi misal begini, satu kondisi yang saat ini kita hadapkan di hadapan kita.
kita sudah melakukan pembimbingan, melakukan satu pengawasan ketat, tapi ternyata ada di antara keluarga kita yang lepas, ada yang murtad misal Bapak Ibu. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Pahami ayat ini, gak ada dosa bagi kita. Kita gak perlu merasa bersalah, ya Allah kok kayak ini seperti salah saya ya, dia murtad, dia keluar dari agama Islam. Enggak. Murtad yang kemudian terjadi ada pada salah satu keluarga, misal yang ada pada keluarga kita, itu adalah hal yang dikaitkan dengan problemnya sendiri. Kan selama ini kita juga sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan ya merawat cinta, merawat akidah bersama-sama. Tapi pada akhirnya dia memilih jalan lain, maka orang yang tetap dalam Islamnya tidak perlu merasa berdosa sebab karena murtadnya seseorang. Yang perlu kita hanya lakukan adalah narik kembali. Tidak mau berarti nasibnya. Itu yang kemudian ada dalam konsep kita, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan dalam mengembalikan orang untuk kembali ke dalam Islam. Baik, 3 ayat terakhir. Wa amma man ja'aka yas'a wa amma, dan adapun man diartikan orang, bukan diartikan siapa ya. Adapun orang ja'aka yang datang kepadamu yas'a dengan bersegera. Maka kembali bercerita tentang Ummi Maktum. Jadi nanti kalau boleh disimpulkan Bapak Ibu, dari ayat 5, 6, 7 ini Allah ingin menguatkan Nabi, ingin menguatkan langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang kafir itu bukan tanggung jawab Nabi. Maka ketika ada orang kafir dengan jumawannya, dengan sombongnya mengatakan bahwa saya kalau tidak masuk Islam maka harta dan anak-anak saya akan menjadi taruhan. Maka kata Allah, amma manis taghna fa anta lahu tasadda. Tadi diartikan apa? Fa anta lahu tasadda, maka kamu terhadapnya adalah perkara yang dijadikan sebagai apa Bapak Ibu? Tasadda, memberikan perhatian. Maka ketika kamu memberikan perhatian kepadanya, satu sisi apa yang sudah dilakukan benar, tapi sisi yang lain jangan menjadi beban. Ya, sampaikan saja, karena fa inna ma'alaikal balagh. Itu. Jadi 1, 2, 3 ya, kalau kita urutkan 1, 2, 3, 4 itu kaitannya dengan Ummi Maktum. Kemudian ayat yang ke-5, 6, 7 terkait dengan Nabi dan orang-orang kafir. Baru kemudian nanti ayat yang ke-8, 9, 10 balik lagi ke Ummi Maktum. Apa yang kemudian dilakukan? Apa yang kita pahami dari ayat yang ke-8? Adapun orang yang datang kepadamu dan bergegas berjalan dalam mencari ilmu, yang dimana ilmu itu bagian dari upaya yang dilakukannya untuk menggapai ataupun untuk mendapatkan kebaikan. Jadi ilmu dan kebaikan itu nyambung. Orang-orang yang terus mencari ilmu adalah mereka yang terus mencari kebaikan di dalam hidupnya. Semakin bertambah ilmunya, maka akan semakin banyak hal positif yang akan dilakukan ketika ilmunya berkah. Ya, jadi ayat yang ke-8 gitu. Wa amma man ja'aka yas'a. Ja'aka yang datang kepadamu, yas'a orang yang berjalan. Siapa yang berjalan? Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha. Wa diartikan apa Bu? Pak? Wa dan huwa dia ini Ummi Maktum. Yakhsha orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Fa anta anhu talaha, maka anta kamu anhu darinya. Jadi an itu artinya dari, hu itu darinya, talaha mengabaikan. Sementara kamu mengabaikan
orang yang sudah jelas-jelas bertakwa kepada Allah, yang sudah jelas-jelas menjauhkan diri dari perbuatan haramnya. Kenapa ini terjadi? Itu yang kemudian Nabi mengingatkan, Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang ke-10 sudah kita bahas. Berarti kewajiban kita untuk mentuntaskan bagian pertama dari surah Abasa sudah selesai. Maksimal 10 menit kita akan diskusi kalau memang ada yang mau didiskusikan berkaitan tentang pembahasan surah Abasa ayat 1 sampai 10. Karena cuaca mendung, Bapak Ibu nggak melihat jam, tahu-tahu begitu melihat jam sudah jam 10. Monggo, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Monggo, Pak dosen. Isi dari kehadiran atau kedatangan Umi Maktum itu berkaitan masalah apa? Apakah beliau minta dispensasi untuk sholat, masalah yang mungkin perlu pelajaran bagi kita. Terima kasih. Jadi kedatangan beliau itu apakah minta dispensasi seperti yang tertulis dalam satu hadis ya, bahwa Nabi itu didatangi Ummi Maktum untuk kemudian mendapatkan dispensasi tentang sholat yang dikerjakannya, apakah bisa sendirian di rumah. Apakah itu dikoneksikan dengan pembahasan yang ada di dalam surah Abasa? Maka jawabannya tidak. Karena Nabi didatangi oleh Ummi Maktum itu bukan sekali tapi beberapa kali. Maka dalam satu momen yang kemudian kita dapat kejelasan tentang apa yang ingin didapati oleh Ummi Maktum, ya didapati oleh Ummi Maktum dari Rasul itu adalah ilmu tazkiyatun nafs, dan ilmu yang beliau bisa dapatkan dari Nabi untuk bisa membersihkan diri Rasul, diri dari Ummi Maktum. Maka kaitannya dengan beliau yang datang kepada Nabi lalu minta rukhsah tentu bukan pada momen ini. Ya, momennya tentu di waktu yang lain di mana beliau tentu ketemu dengan Nabi bukan sekali atau dua kali. Jadi hanya kalimat yang beliau sampaikan ini, Pak. Alimni mimma 'allamakallahu. Ajari saya apa yang sudah Allah ajarkan untukmu ya Rasul. Apa yang kau tahu ajarkan supaya saya juga banyak tahu. Nah, itu yang kemudian dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Mari bersama Bapak Ibu kita tutup dan kita sempurnakan majelis dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah mudahkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.